wabarakatuh. Mas Saiful yang terhormat, Bang Supri, Ya, sudah sudi hadir di tempat ini. alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan atas nama pengurus pusat IKSAS. Kami sampaikan terima kasih atas atensinya sudah hadir di majelis ini dari berbagai daerah. Mas Saiful sudah meluangkan waktu dari kesibukannya. Bang Supri juga demikian. Pada siang hari ini kita berjumpa dengan seluruh alumni, wali santri dan simpatisan se-Nusantara dalam menyongsong dalam rangka rangkaian musyawarah besar ke-10 Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafiyah atau IKSAS. Kita ketahui bersama bahwa tentu kita sebagai santri yang menuntut kepada Kiai Fawaid dan Kiai Sa'ad bahwa IKSAS itu adalah satu warisan perjuangan dan pengabdian yang diwasiatkan atau diberikan oleh Kiai Fawaid, dan itu atas restu serta persetujuan dari almarhum Kiai Sa'ad dan ditandatangani dalam SK-nya beliau pada tanggal 1 Oktober 1988. IKSAS ini sebenarnya adalah sebagai media komunikasi silaturahim antara santri, alumni, wali santri dan simpatisan, tentu di bawah perjuangan dan pengabdian Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Maka kapanpun kita sebenarnya menjadi alumni, apakah alumni di masa Kiai Samsul, alumni di masa Kiai Sa'ad, alumni di masa Kiai Fawaid, dan saat ini dalam kepengasuhan Kiai Azaim, tentu pilihan organisasinya adalah melalui IKSAS. Kira-kira begitu runtutan perjalanan kita selama menjadi santri dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Mas Saiful, Bang Supri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mas Saiful sudah cukup meluangkan waktu di sela-sela kegiatan dinas sebagai camat Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Kemudian Bang Supri sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di majelis ini. Beliau perjalanan jauh juga, selesai acara di Jakarta. Beliau sebagai wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb yang saat ini jadi jabatan beliau. Oleh sebab itu, sebagai penyemangat awal di forum kali ini, biar kita lebih hangat suasananya dan tapi tetap santai kira-kira begitu Bang Supri, Mas Saiful, kita coba jargon kita bersama. Siapa kita? IKSAS. Siapa kita? IKSAS. Siapa kita? IKSAS. IKSAS. Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kiai Fawaid. Salam Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Masya Allah. Ini mungkin sebagai motivasi bagi kita ya sebagai alumni. Semoga terus mengalir keberkahan dari beliau semua. Baik, Mas Saiful, saya akan memulai karena lebih senior dari saya dan Bang Supri mungkin ya. Lebih tua. Soal tua pastilah. Soal gairah muda. Gairah muda. Baik. Semangat muda. Mas Saiful, selama kira-kira berada di pondok pesantren, pendidikan dan aktivitas Mas Saiful yang sangat menarik dan itu membuat Mas Saiful teringat banyak hal kepada pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kira-kira apa Mas Saiful? Pertama, saya mondok setelah lulus SMP, jadi SMA di Pondok Pesantren. Ketika itu masih Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. 1 minggu kemudian setelah saya mondok, langsung ada muktamar 8 kebetulan saya ditunjuk panitia sebagai bagian konsumsi, ternyata bagian itu saja. Itu sangat berharga bagi saya karena saya bisa acabis ke kiai-kiai seluruh Indonesia. Kemudian saya yang paling tertanam di dalam saya ini, ya mohon maaf pada hadirin yang ada, saya itu tidak terlalu rajin memang dulu. Berarti bagian Jakarta bila sudah tidur saya bangun. Saya prioritaskan seperti itu dulu memang. Yang lain ngaji saya akhirnya akan jalan seperti itu main. Jadi tidak ketemu apa yang dilakukan pada malam hari. Jadi saya terbiasa malam itu jam 1, jam 2 ke asta. Karena memang dulu bebas ke asta.
Dini hari ya Mas ya? Sampai subuh. Itu yang dilakukan setiap hari. Tapi saya tak ngaji, tak alim, tak oleh alim lah kan. Tapi barokah saya rasakan saat ini. Ketika saya mau pulang kelas 3 saya langsung izin pada Samsul di Asta. Di Asta. Abdina Palemana. Alaku abdina ke Samsul. Abdin tak terus lagi mondok alaku. Ini sudah hampir berakhir saya mondok. Saya bilang setiap malam. Walhasil saya bilang juga tapi abdina terus juga nanti mondok ya. Jadi seperti itu. Abdin terus alaku tapi abdina terus dia mondok ya. Seperti itu saja bahasa Madura saya berdoa. Allahu Akbar ternyata mengalir begitu sampai tahun 2088 saya diangkat PNS sudah. 2008 ikut tes di Probolinggo, terima 1 tahun di sana, jadi dipindah ke Situbondo. Dan itu pun kesehatan dulu, prakarya. 88 gitu. 88 tenaga kesehatan pembantu TU lah bilangnya. Tapi karena otonomi daerah saya bisa pindah ke Pemda. Kemudian kuliah lagi, kemudian sampai S2 selesai. Jadi Allahumma yarham, barokah Kiai ini sangat nampak pada saya. Ketika saya ada di rumah, pertama saya di Perumnas dulu Ayuban bersama kakak saya yang ada pondok pesantrennya Nurul Rahman di Ayuban. Ini orang sudah menganggap bahwa saya ini orang mengerti juga, orang yang paham. Saya makanya malu ketika Ki Azaim kemarin berpidato itu, saya nggak bawa ada Pak Imbang antara barokah dan ngaji, tundun barokah ngaji tanda seperti itu. Itu terjadi pada saya. Jadi ada orang ngundang, ada semacam mulai orang ngundang, pelengan sudah, acur, adimbah hadis siapa lagi, ngacur seperti itu. Tapi tidak sepaham orang yang biasa sebagai mubalik. Tapi kadang sudah ada 1-2 orang yang mengundang Salamatan Roma, Salamatan dan macam-macam. Akhirnya tahun 2002 ketika banjir Situbondo terakhir, saya ditawari tanah oleh teman kaplingan di atas gunung. Namanya Puncak Langai, Sumber Pola. Beliau mengatakan ini bagus tanah, di sini ada sumber bagus pemandangannya. Saya tertarik. Saya lihat, saya tertarik, beli 2 kambing. Kemudian di situ saya sudah ada niatan akan membuka pondok pariwisata. Jadi pondok pariwisata. Jadi Sabtu malam Minggu saja anak-anak bisa mondok, Senin pulang sudah. Itu niatan pertama. Ketika itu masih ada almarhum Kiai Zaini Hasan Bagus. Bagus datang ke rumah, diberitahu anaknya bahwa saya ingin buka pondok pariwisata. Melihat tanah itu beliau terkagum-kagum. Allah, subhanallah. Jangan, ini tanah pondok pesantren bagus katanya beliau. Ini beli. Semua disuruh beli dengan Kiai Zaini. Amin, saya tidak punya keuangan Kiai. Sudah saya doakan. Dan jangan bikin nama ya pondok pariwisata, pondok pesantren. Saya matur ke Kiai Khalil juga, pon pariwisata, pondok. Abdin tak onen apa Kiai. Engkau tak tahu apa Kiai, tapi mau istiqomah, insya Allah bisa. Ini daunnya Kiai Khalil waktu itu di Mekah bersama dengan Kiai Khalil. Alhasil tanah yang sudah dianjurkan oleh Kiai Zaini itu semuanya saya beli. Jumlahnya sekarang sekitar 4 hektar yang saya tempati seperti itu. Itu perjalanan singkat dari pengalaman Mas Saiful dari pesantren masuk tahun 84, kemudian keluar dari pondok kira-kira tahun 87, kemudian melakukan tes ASN, kemudian diterima sampai kepada rencana pendirian pesantren yang hari ini Mas Saiful menetap di sana. Iya. Baik, Mas Saiful. Jadi saya teruskan dulu, 2011 itu Kiai Wahid yang meresmikan RA saya.
Jadi lembaga saya pertama RA yang diresmikan oleh Kiai Fawaid. Dawuh Kiai Fawaid tak jauh dulu seperti itu. Sampai Kiai mau jatuh waktu itu. Kenangan dengan Kiai Fawaid seperti itu. Agak jauh ya Mas dari pusat kota kan Mas? Ya, lumayan. 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 Baik, insya Allah mudah-mudahan kita nyampe Mas. Iya. Tempat bertapa betul. Iya. Baik, Bang Sukri, saya tertarik dengan profil Bang Sukri mungkin selama di pesantren, kira-kira tahun masuk pesantren tahun berapa, kemudian keluar tahun berapa, kenangan apa yang sangat terkesan lah bagi Bang Sukri selama di pesantren, kira-kira begitu Bang Sukri. Ya, terima kasih Cak Nardi, Ustadz Sunardi ya. Ini saya sering di pondok karena kebetulan di pondok tempat teman bermain saya ini Pak. Alhamdulillah saya pertama mengucapkan terima kasih bisa berpartisipasi dan bisa duduk di sini. Ini hal yang luar biasa bagi saya, sebuah kehormatan pondok saya bisa memanggil saya. Ini sebuah hal yang kebanggaan luar biasa, walaupun katanya Mas Nardi tadi saya harus berangkat dari Jakarta karena komitmen saya, dan ini dari jargon Ikhlas, di saat Sukorejo memanggil apapun harus dilepas, dan mudah-mudahan saya masih ingat itu dan saya akan tetap apapun akan tetap menjadi komitmen saya. Saya dulu mondok di Sukorejo tahun 94. Itu awal mondok, dan kebetulan asramanya di A11 Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan alhamdulillah saya dulu mondok Pak Saiful karena saya kebetulan mondok di Kangian juga, kebetulan mondok di rumahnya, di pondoknya Kiai Haji Ghazali Ahmadi. Beliau adalah alumni sepuh juga di sini. Dan waktu berangkat orang tua saya itu menyampaikan, kamu jangan pulang karena kalau cepat pulang mondok itu malu sama tetangga. Bahasanya orang Kangian itu montain lagi tak kerencet Palembang. Akhirnya alhamdulillah saya tidak pulang sampai 4 tahun di sini, sampai semester 2 baru pulang. Jadi masuk di sini 94 SMA, 97 kuliah, 98 saya baru pulang ke Kangian. Keluar dari Sukorejo dan banyak hal sebenarnya di pondok ini yang saya alami, pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, dan saya bisa langsung dididik oleh almarhum Kiai Fawaid. Beliau adalah, kenapa saya merasa betul dididik, karena di saat dulu ada persoalan di Situbondo saya bisa terlibat langsung, dan saya pernah juga diutus untuk mengunjungi kiai-kiai Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, minta tanda tangan, itu adalah. Dan saya juga pernah dikasih ijazah oleh beliau lewat almarhum Kiai Zainullah Juhar, dan itu adalah murid beliau adalah ijazah dari Kiai As'ad. Waktu itu saya diutus oleh beliau untuk menemui kiai-kiai sepuh yang ada di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Dan ini adalah bagi saya pengalaman spiritual saya yang bagi saya adalah perintah langsung dari almarhum Kiai Fawaid. Terkait perjalanan pengalaman di kenangan ya di pondok ini adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan, karena saya mondok hanya di Kangian, di rumah di kampung, itu ada SMP, dan di Sukorejo. Dan di Sukorejo ini juga bukan sedikit waktunya, agak lama juga, sehingga pengalaman luar biasa. Baik itu pengalaman spiritual yang mungkin tidak perlu saya ceritakan, tapi pengalaman bagaimana saya diterpa, dididik juga di Sukorejo ini hal yang luar biasa. Ini yang menurut saya, dan kalau Pak Saiful tadi banyak pengalaman itu, tapi kalau saya adalah pengalaman-pengalaman dulu pernah ditugasin juga oleh Ikhlas dan juga langsung pernah bertanggung jawab kepada pengasuh, yaitu menangani waktu ada kejadian Sambas ya dulu ya. Ada kejadian Sambas, dan kebetulan pondok di situ menampung sekitar 350 pengungsi. Alhamdulillah koordinatornya saya, dan itulah menjadi motivasi saya, sehingga saya belajar di situ juga bagaimana saya bisa menangani hal, menurut saya hal yang luar biasa, karena harus memenuhi biaya mereka, makan mereka, semuanya harus dipenuhi, tapi di situ juga dibantu oleh pondok, dan sekaligus kita juga minta keluar. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan menurut saya dididik untuk bagaimana kita. Inilah mungkin hikmahnya saat ini ya. Artinya saya dididik di pondok tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga bagaimana mengenai hal-hal yang sifatnya sosial, membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu orang yang terlantar. Sehingga sekarang pun alhamdulillah saya
partisipasi di situ. Itu berkah apa yang dididik oleh almarhum Kiai Fawaid. Baik Bang Sukri, Bang Sukri dari sekian perjalanan panjang di pondok dan penugasan atau hikmah yang diberikan oleh pesantren selama ini, dan saat ini Bang Sukri kan sedang berhikmah mengabdi di dunia partai politik ini. Ya. Kira-kira menurut Bang Sukri bagaimana sudut pandang tentang santri terhadap soal politik dan kekuasaan? Karena kan Bang Sukri, ini ke Bang Sukri dulu ya. Karena ini kita ketemu dengan Mas Saiful sebagai ASN, tentu birokrat itu, nanti kita akan bertanya juga di saat itu. Menurut Bang Sukri, bagaimana sudut pandang Bang Sukri tentang santri dalam soal politik dan kekuasaan? Ya. Saya teringat dawuh almarhum Kiai Fawaid, dan juga saya membaca dari sejarah dari buku wasiat Kiai As'ad gitu ya, terkait bagaimana Bapak Sukorejo dan bagaimana wasiat beliau terkait alumni. Bahwa saya tidak ingin hanya punya alumni yang bisa baca kitab, akan tetapi bagaimana alumni bisa berperan aktif ngurusin sosial masyarakat, ekonomi, aktif di NU. Bagi saya, santri memang harus siap terjun dimanapun berada. Dan dari saya berpandangan begini, bahwa santri ini juga harus terjun di politik. Kenapa demikian? Karena di politik ini adalah harus keniscayaan. Itu sudah keniscayaan bahwa politik ini sudah tidak bisa kita pisahkan dari pesantren, dari masyarakat, karena negara ini pasti sudah terbentuk. Daripada nanti yang terjun di politik itu adalah orang-orang yang tidak kenal pondok, yang tidak kenal bagaimana kayak bahasanya orang Madura patuna pondok, yang membuat kebijakan itu orang-orang yang tidak mengenal agama, yang tidak mengenal pesantren, justru keluar dari esensi nilai agama dan nilai pesantren. Ini justru menurut saya, mari yang memang punya kapabilitas di situ, ayo kita aktif bersama-sama di dunia politik. Selama ini kita beranggapan bahwa politik itu dianggap jelek, dianggap kotor. Itu menurut saya asumsi yang perlu kita rubah saat ini, bahwa di saat politik itu adalah orang-orang yang mempunyai cara pikir dan cara orang-orang pondok lah, yang mempunyai landasan berpikir yang jelas, yang mempunyai idealisme, yang mempunyai latar belakang pondok. Saya yakin politik ini akan menjadi politik yang baik, politik yang santun, politik yang arif, politik yang berpihak terhadap kepentingan rakyat. Sehingga bagi saya, santri tidak harus semuanya berpolitik, akan tetapi santri wajib berperan di masyarakat, baik itu dunia politik, pendidikan, ekonomi, dan di NU. Itu adalah sebuah keharusan. Ini politiknya adalah bagian dari peran kita di masyarakat sebenarnya. Baik, Pak Sukri, hari ini kan saat ini lah Mas Sukri sudah menjadi anggota DPRD ini di Kabupaten Sumeneb. Nah, kira-kira berapa periode? Dua periode. Nah, ceritakan dong secara singkat untuk mencapai 2 periode menjadi anggota DPR dengan usia yang cukup muda kira-kira ya. Masih usia berapa Mas Sukri? Sekarang sudah 44. 44 ya, sudah muda, cukup muda Mas Sukri ya. Layak lah masih untuk ya, periode berikutnya Mas Sukri. Amin, mudah-mudahan. Amin. Jadi ini, itu panjang ceritanya. Panjangnya karena awal saya keluar dari Sukorejo, saya aktif di pendidikan. Kemudian aktif di NU, saya menjalankan wasiat akan menjadi wasiat. Kemudian waktu ada Mas Zaini Rahman jadi DPR ya. Oh iya. Kemudian beliau menyampaikan kamu aktif di partai. Setelah itu saya masuk di kepengurusan di partai politik. Saya tidak pernah terbesit punya keinginan mau nyalon atau apa, yang penting saya ikuti aja jejak Sukorejo gitu. Dan kemudian saya ketemu dengan almarhum Kiai Fawaid, yang beliau adalah guru saya yang mendidik, yang menempa dan mengkader saya. Ketemu di Surabaya waktu itu mau muswil P3. Beliau jauh begini, kamu kalau aktif di partai politik sekalian nyalon. Dan kebetulan waktu itu juga ada alumni yang sebelumnya lebih awal aktif di partai. Saya menyampaikan kepada beliau, masih ada alumni-nya yang udah sama-sama nyalon, nanti kan nggak tahu siapa yang jadi, yang penting alumni yang jadi. Setelah itu saya langsung ke Asta, dari Surabaya langsung ke Asta. Saya ke Asta, saya nyabis ke Asta. Kalau memang ini adalah sebagai perintah atau
restu dari beliau, dari guru. Saya mohon restu, dan besok pagi saya langsung nyabis lagi ke kamarnya, dan daun beliau sama. Tidak ada yang berbeda dengan yang disampaikan di Surabaya juga disampaikan. Beliau menyampaikan, udah kamu nyalon, kalau nggak mau nyalon jangan aktif di politik, aktif di NU kalau mau mengabdi. Jadi kamu nyalon. Terus saya renungi itu, dan saya renungi, saya coba akan di Kangian, saya pulang ke Kangian, saya nyabis ke Umi, saya nyabis ke orang tua saya, ke bapak saya cerita itu. Dia menyampaikan apa ya, mau dapat dana dari mana? Kita ini adalah ini pondok dan punya kerjaan apa gitu kan. Tapi dalam hati saya kok saya berpikir bahwa saya mengabdi, saya dulu di Iksas aktif ini dengan Jaksa saya sudah lama ya di Iksas pusat kebetulan saya kok hati saya hanya satu terbesit adalah apa yang disampaikan oleh almarhum. Akhirnya saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya mau nyalon, tapi saya aktif di NU. Saya aktif di NU, saya ngurus NU, saya ngurus mengabdi mengajar di Al-Hidayah itu saya. Dan dilalah kok pada akhirnya ada juga dorongan dari Kiai Haji Muhammad Tawib sebagai pengasuh dan sebagai sana, dan juga alun-alun Suku dan peran Zaini Rahman ini luar biasa pada saya menerpa dan mengkader saya di politik ini luar biasa, dan membuat saya berani nyalon walaupun saya tidak punya apa-apa waktu itu juga beliau. Sehingga itulah saya lakukan mengalir. Saya tidak pernah menyetir, saya harus begini. Jadi ini mungkin berkah dan barokah dari pondok, dari saya mengabdi di Iksan, dari saya mengabdi itu mungkin barokah. Dan sekarang sampai saya sudah 2 periode dan alhamdulillah di partai politik juga jadi sekretaris DPC P3 Semarang. Saya juga saat ini dan 2 periode juga sama sekretaris sudah 2 kali. Ini juga saya tidak pernah berpikir bahwa yang penting saya menjalani, saya mengabdi, dan apa yang saya perbuat saya lakukan untuk kalian, dari perwakilan saya akan saya lakukan. Saya tidak pernah, dan saya orang bertanya besok di mana, saya tidak pernah berpikir besok. Apa yang saya lakukan saat ini, saya mengabdi, ya, apa yang bisa saya lakukan saya lakukan. Besok atau dalam urusan tidak perlu harus kita pikir sekarang, karena kalau kita sudah berpikir besok, yang saat ini terbengkalai, kita lupakan. Berarti gerakan politiknya ya tradisi santri kan? Tradisi santri. Kemudian kita ya mendahulukan berhikmah. Nah, itulah menurut saya kenapa santri itu memang saya akan tadi ayo yang mempunyai pemikiran dan keinginan untuk ayo kita warnai politik itu dengan tradisi santri. Jangan sampai berpolitik itu apa yang diasumsikan dulu atau saling gontok, saling menjelekkan, itu jangan. Kita justru ayo saling mendukung dan saling kita menghargai antara satu dan lain. Inilah politik santri, politik yang kearifan, santun, kita tetap menghargai orang lain, kita jangan sampai merasa benar, merasa paling pintar, dan merasa paling bisa. Itu menurut saya adalah tradisi yang harus kita. Di saat santri terjun ke dunia politik, aku yakin tradisi pesantren itu akan terjadi. Dan akan bawa di dalam. Baik, Mas Fikri, luar biasa. Iya, artinya kita tetap berkomitmen untuk menampilkan tradisi politik ala santri. Nah, kalau di politik atau di DPRD ini kan kita kenal dengan lembaga legislatif. Sementara Mas Saiful di ASN ini kita kenal dengan eksekutif. Nah, hari ini kita kenal juga dari Mas Saiful. Kira-kira cerita Mas Saiful selama menjadi ASN, kiprah kebijakan meskipun itu di tingkat kecamatan, meskipun di tingkat camat, kebijakannya maslahat untuk masyarakat setidaknya dalam koridor kesantrian dan ala pesantren, masih perlu bisa bercerita. Pertama, keluar dari pondok saya langsung mengambilkan diri dari Ibnu. Bahkan setelah 1 tahun menjadi ketua Ibnu, berlanjut ke Ansor, kemudian jadi ketua Ansor, berlanjut kemudian menjadi sekretaris DMI. DMI itu apa? Dewan Masjid Indonesia. Masih Pak Musid ketuanya. Oh iya. Kemudian sampai sekarang saya juga masih di DMI dan penasihat MUI di kecamatan.
otomatis. Kemudian masalah birokrasi, Iya. bagaimana santri mewarnai Betul. stafnya lah kalau sekarang. Iya. Kami berikan tugas setiap hari kepada staf kami dan kasih setiap hari ketika masuk kantor maka membaca Al-Fatihah untuk dirinya, keluarganya, rakyat kita, dan baca Bismillahirrahmanirrahim 313. Ini saya sudah ngatur dengan saya. Ini kewajiban kepada staf kami. Apa yang diinginkan, ada proses yang tidak kelihatan nanti, barokah yang dibaca, itu yang saya inginkan kepada staf dan kasih saya. Tidak banyak saya bisa memberikan kebijakan karena saya jadi camat yang baru saja karena kemenangan politik, lagi-lagi proses politik, karena mulai dulu kalah terus politiknya. Saya jadi dibuang dari kalah tertunda. Jadi saya dari ujung timur sampai ujung barat dengan Pak Bupati yang namanya dibuang. Hijrah kemana-mana ya. Namanya seperti itu. Iya. Akhirnya barokah menangkan pekerjaan teman-teman yang berpolitik ini. Akhirnya saya kena imbasnya juga. Iya. Walaupun dulu saya pernah ditawar dengan Kepala Masjid PKB pertama di Jakarta, saya dengan Kepala benar ini partai apa ini pegawai negeri. Saya sudah pegawai negeri. Pak Rasid dengan saya tidak nyangka. Nanti pengen sausi. Saya takut memang kalau Pak Rasid nanti saya jadi saya menelankan. Seperti itu dia menawarkan pada saya. Artinya diberikan tawaran pilihan sama Kepala. Iya, ke politik. Tapi saya takut memang. Iya. Aku saya taruh dulu. Tapi ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Almarhum Kiasa, bahwa saya ingin santri saya seperti santri Sunan Ampel, ada yang jadi negarawan, ulama, tokoh dan seterusnya. Nah, kira-kira figur kedua beliau, Mas Saiful sama Bang Sukri, sudah merepresentasikan, mencerminkan sosok yang ada di legislatif dan eksekutif. Setidak-tidaknya ini menjadi pembacaan kepada publik bahwa kita bisa melakukan tradisi-tradisi kesantrian, tradisi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ya, semoga semuanya berkah. Semoga ini semoga berkah mengalir dari para masyayikh kita. Baik, satu pertanyaan yang sama untuk Bang Sukri dan Mas Saiful. Ini mumpung sahabat-sahabat sudah bisa bergabung juga semuanya di sini. Bahwa ketika Bang Sukri menjadi wakil ketua DPR dan Mas Saiful menjadi camat, apakah saat ini masih bisa meluangkan waktu untuk aktif di Iksas di daerah kita masing-masing, setidaknya untuk memberikan motivasi ataupun apa di daerah masing-masing? Saya mulai dari Bang Sukri, silakan. Ya, yang pasti itu adalah kewajiban saya berkomitmen dulu, selagi tidak ada peran apapun tugas yang wajib bagi saya atau kudur syar'i, di waktu khauf saya wajib bersyukur. Itu salah satunya. Artinya bahwa sampai kapanpun saya akan tetap. Dan saya di politik ini juga atas peran Iksas dan peran alumni. Ada kekompakan dan juga doa dari alumni dan doa dari pondok. Dan karena saya juga di politik ini adalah mengikuti alur dan garis politik seperti itu. Dan kenapa saya mengajak kepada teman-teman alumni, ayo bersama-sama. Daripada kita harus mendukung orang lain dan itu belum tentu perahunya sejalan dengan Sukorejo, lebih baik ayo kita bersama-sama dengan garis dan barisan Sukorejo gitu ya, di partai politik, karena partai politik itu sudah keniscayaan. Tidak ada ceritanya pas pemilu ini dihapus semuanya, negara habis, makanya pasti politik ini ada. Sehingga bagi saya tetap beriksas, itu adalah batin saya dan itu adalah ruh perjuangan saya. Politik ini adalah bagian dari saya menjiwantahkan apa yang saya temukan di Iksas, nilai-nilai perjuangan di situ saya akan perjuangkan lewat jalur termasuk pesan khusus dari Almarhum Kiai. Itu yang menurut saya tidak bisa saya lupakan dan itu harus menjadi komitmen saya. Dan saya bisa begini dan saya bisa duduk di sini dan bisa duduk juga atas barokah Sukorejo.
barokah guru-guru seperti barokah alumni dan barokah para masyayikh dan guru-guru yang lain. Berarti IKSAS ini sebagai ruh dan semangat perjuangan ya selama ini, artinya aktif di IKSAS menjadi motivasi tersendiri ya. Saya tadi menyampaikan bahwa IKSAS ini adalah sebagai roh perjuangan saya, karena saya betul merasakan tiga kali kader dan kedua saya di kader di bawah langsung didapuk oleh Pak Pemimpin, dan itulah yang menjadi motivasi saya, menjadi mendasari saya. Dan saya aktif di politik juga adalah nilai-nilai dasar di IKSAS ini akan saya sampaikan, dan saya lewat berjuang lewat politik itu membawa misi. Sehingga bagi saya IKSAS ini adalah sebagai roh perjuangan saya, dan saya betul merinding di saat saya mendengar IKSAS, saya mendengar dan teman-teman di Nusantara ini selalu menyuarakan dan salam IKSAS, salam perjuangan, salam kebaikan, dan itu memang betul. Dan di saat saya juga mau berhenti, Jokowi berpesan kepada saya, jawab beliau, kalau kamu mau berjuang, kamu harus siap diomongin orang, artinya pasti ada risiko Menjadi sorotan misalkan itu kan. Kalau tidak mau menjadi sorotan, tapi orang tidur tetap aja nanti ada masalah. Artinya apa? Bahwa perjuangan itu pasti ada risiko, pasti ada jalan. Namun di saat kita kembalikan kepada ruh perjuangan Sukorejo, IKSAS dan niat baik dan niat tulus apa yang disampaikan oleh guru dan mengikuti arah dan ikhtiar dan apa yang menjadi wasiat guru, aku yakin akan menemukan jalan. Bismillah ya. Bismillah. Dan saya berangkat kemanapun dan saya tidak akan menampar dari sekolah. Dan saya di saat mau nyalon, di saat mau kemarin jadi wakil ketua pun saya nyabis ke saya nyabis kepada pengasuh, dan saya minta restu kalau memang baik saya akan jalani, tapi kalau memang tidak baik menurut saya tidak akan jalani. Itu komentar. Baik Mas Sukri. Iya, sementara Mas Saiful tahun di 84, kemudian keluar pesantren tahun 87, di tahun 88 sudah diangkat menjadi SN, menjadi aparatur negara. Nah, saat itu kan posisi IKSAS masih pada tahapan yang berdiri Mas. Tetapi saya sedikit banyak melihat profil Mas Saiful di situ Bondo, dan insya Allah cukup diakui oleh teman-teman IKSAS karena kiprah dan komunikasi serta keaktifan Mas Saiful. Kira-kira bagaimana Mas Saiful? Untuk saat ini saya sampaikan kepada teman-teman IKSAS khususnya Haji untuk menempati kantor saya sebagai kegiatan. Jadi bukan dan aman-aman. Sampai di fasilitas begitu sama Saiful ya, untuk teman-teman IKSAS di Kecamatan Panji khususnya tidak menutup kemungkinan daerah lain. Pemuda alumni juga, hubungan Panji Mangalan juga menempati juga di kantor. Mengisi kegiatan di kantor, kegiatan alumni dan IKSAS, kegiatan-kegiatan positif ya. Begini Mas Nanti, saya kalau seperti ini kan Bapak. Iya. Aku sudah ingat para guru-guru kita masih betul-betul semua terbawa suasana. Bahwa ketika mendidik ini ada tokoh-tokoh yang menolak. Tokoh besar saya kita akan menyampaikan, tidak akan menimbulkan fitnah. Ini yang saya pegang. Iya. Itu di saat rencana pendirian IKSAS yang masih ada ya, tokoh yang menolaknya. Iya, termasuk dulu mau menjatuhkan pesantren. Masya Allah. Makanya ketika salam perjuangan saya sampai bawah, saya terbawa. Iya. Iya Mas Saiful. Artinya di beberapa momentum pengasuh KSM juga menguatkan soal semangat perjuangan melalui salam perjuangan, salam kebaikan. Itu artinya bahwa begitu kuat pola gerakan perjuangan yang dilakukan oleh KKI yang terus terpatri pada kita sendiri. Terinternalisasi nilai-nilai perjuangan itu semangat sampai hari ini. Semoga Mas Saiful, Bang Sukri yang hari ini tetap di pengabdian
pengabdian legislatif dan eksekutif semoga terus istiqomah dan keberkahan masyarakat kita tetap mengalir. Baik, sebelum kita closing statementnya akhiri pertemuan ini, kita ingin sebenarnya ada pesan-pesan moral yang bisa disampaikan oleh Mas Sukri, Mas Saiful di forum kali ini agar suasana kita bisa tercerahkan, terutama kepada alumni-alumni muda generasi kita berikutnya, bahwa kira-kira apa yang pesan apa yang baik bagi santri dan alumni kita sebagai yang ada di posisi ini seorang negarawan lah kira-kira di legislatif atau di eksekutif untuk pesan generasi kita berikutnya. Silakan saya mulai dari Mas Saiful dulu. Untuk para santri, saya berharap jangan sampai ada pelanggaran di pondok pesantren. Mengabdilah dengan apa yang bisa. Mau merubah santri, mau menyapu, mau apa saja, mengabdilah pada pesantren. Karena itulah barokah yang akan nampak. Tetapi jangan lupa belajar yang rajin. Karena hal ini tidak cukup seperti itu. Harus belajar karena persaingan ke depan orang yang pandai dan memenuhi persyaratan yang akan menjadi pemimpin. Iya, Mas Sukri. Terima kasih dari saya sama sebenarnya bahwa apa yang menjadi wasiat beliau dari dulu di saat ke Sukorejo yang pertama barokah dan mengabdi, dan di saat ada persoalan di Sukorejo dan jalan itu kita adalah tugas kita ngaji, kita mengabdi, dan jangan ada rasa dan apapun. Jadi harus betul-betul ikhlas dan tulus mengabdi. Dan itu betul-betul saya rasakan. Saya berharap kepada alumni terutama, ayo apa yang menjadi gagasan almarhum Jasa Pinasya sekarang ini adalah yang luar biasa untuk kita menjadi satu barisan dalam Ikhlas barisan Sukorejo, dalam barisan bagaimana kita tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi nilai-nilai yang diwariskan oleh Sukorejo. Dan saya teringat apa yang disampaikan oleh Ibu almarhum, lebih baik ikut dahulu dan ikut wasilah, baik itu di dalam politik, di perjuangan apapun, daripada kita ikut orang lain tapi justru kita terjerumus. Ikut guru hakul yakin nanti akan dijawab oleh Allah dengan barokah dan saya berharap dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi peringatan bagi saya, diri saya sendiri sebenarnya, bahwa saya tidak akan pernah saya harus selalu ikut menjadi garis, dan saya tidak akan lagi menerjemahkan kenapa guru begini saya tidak. Dan mudah-mudahan saya ingat dan tolong saya kepada jemaat juga diingatkan agar bagaimana saya dan teman-teman yang lain selalu di dalam satu barisan yang barisan Sukorejo. Jadi konsep sami'na wa ta'na pada guru, apa yang menjadi dahulu dari guru itu menjadi pegangan dalam perjalanan kita, baik sebagai pejabat di legislatif, eksekutif maupun di tempat lain, dimanapun kita berbicara. Mas Saiful, Pak Sukri, meskipun jarak untuk kita jauh ya Mas Saiful, 84 Mas Saiful masuk, Sukri tahun 94, cukup lama sebenarnya. Tapi Mas Saiful tidak cukup terlihat jauh secara wajah kira-kira begitu. Nampak masih cukup muda Mas Saiful ya. Semoga semangat ini terus tumbuh. Yang saya lebih tua atau yang ini? Tidak. Tapi soal keseimbangan ya pengabdian ini ternyata hampir menyamakan dari sisi penglihatan banyak para kepada kita. Kira-kira begitu Mas Saiful. Satu jiwa. Iya. Satu kita sepakat kita adalah lahir dari rahim yang sama, Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Sebagai closing statement dan menutupi pertemuan kali ini, kita beri semangat lagi untuk seluruh alumni, wali santri dan simpatisan, kader-kader Salafiyah Syafiyah dengan penyampaian siapa kita? Ikhlas. Siapa kita? Ikhlas. Siapa kita? Ikhlas. Ikhlas. Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kemoid. Salam Kemoid. Salam perjuangan. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mas Saiful sudah cukup meluangkan waktu. Pak Sukri juga demikian. Semoga perjalanan hidup kita semakin baik bersamaan dengan ridho dan doa guru-guru kita, para masyayikh kita, dan Salafiyah Syafiyah Sukorejo.
kepada seluruh alumni, wali santri dan simpatisan dan adik-adik semua, kami sebagai pengantar di forum kali ini di acara podcast kali ini, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan mengucapkan selamat jumpa di lain kesempatan. Semoga ada waktu umur panjang untuk bisa bersama-sama. Kita bersama-sama menutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.